syukur lancar bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Tolong ketua kelasnya maju ke depan, siapkan temannya dulu. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, sebelum kita baca doa, kita nyanyikan dulu lagu tangan ke atas, tangan ke bawah, ya. Tangan ke atas, menyamaikan. Tangan ke samping, guru yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, seperti biasanya sebelum kita belajar, ibu guru mau cek dulu kehadiran tak, ya. Perhatikan baik-baik namanya. Apa Nurdafa? Ahmad Altab, Al-Qadri. Pada hari ini ada dua orang teman kita yang tidak hadir. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan salehah, sebelum kita belajar, marilah kita dulu menyanyikan salah satu lagu nasional. Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baiklah anakku sekalian yang saleh dan salehah, sekarang kita lanjutkan literasi dengan melafalkan surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak sekalian yang saleh dan salehah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini,
ini Ibu Guru akan sampaikan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini anak-anakku sekalian adalah pembelajaran P5. Apa itu P5? P5 Oke, ternyata anak-anakku sekalian tahu apa itu P5. Oke, sekarang kita akan tepuk P5 dulu ya. Siap-siap, kita akan bertepuk P5. Tepuk P5. proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih banyak atas tepuk limanya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Apakah anak-anakku sekalian masih ingat tema P5 kita semester yang lalu? Masih. Apa dulu temanya? Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama melihat tema P5 kita di semester ganjil 2024-2025. Coba kita baca sama-sama apa temanya itu di atas, nak. Apa topiknya? Oke, berapa banyak waktunya? Oke, baiklah anak-anakku sekalian, tema P5 kita di semester ganjil ini adalah kewirausahaan. Topiknya itu adalah anyaman daun kelapa kreasiku. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, adapun tujuan di dalam pembelajaran P5 kita di semester ganjil ini adalah kita bisa lihat di atas. Coba kita lihat sama-sama di atas. Inilah tujuan umum dalam pembelajaran P5 kita di semester ganjil. Coba kita baca apa bagian nomor 1. Siswa dapat memotivasi ide-ide kreatif untuk membuat karya yang nyaman. Oke. Yang kedua. Siswa dapat untuk mengenal dan menghargai kerajinan dan tradisional yang menggunakan bahan baku. Oke. Jadi itulah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita selama 1 semester. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama melihat target kita yang akan kita capai di pembelajaran P5 ini di semester 1. Coba kita perhatikan, nak. Target yang ada di atas. Apa yang pertama? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlakul karimah. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah itulah target kita di dalam pembelajaran P5 semester 1 di tahun 2024-2025. Sekarang Ibu Guru akan mengecek konsentrasi belajar tak? Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi ingin tahu guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Baiklah anakku sekalian yang soleh dan soleha. Adapun tahapan-tahapan P5 yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Marilah kita sama-sama melihat tahapan-tahapan yang akan kita lakukan bersama di dalam pembelajaran P5 ini. Coba kita lihat. Yang pertama itu anak-anakku sekalian adalah mengenali bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan kerajinan ramah lingkungan. Tahapan yang kedua itu anak-anakku sekalian adalah kontekstual. Memahami dan mencari berbagai sumber untuk dilaksanakan dalam proyek. Ya. Tahapan yang ketiga anak-anakku sekalian adalah tahap aksi, di mana peserta didik akan membuat
kerajinan tangan dari daun kelapa. Oke, sekarang tahapan yang keempat. Tahapan yang keempat itu adalah tindak lanjut dan refleksi peserta didik dan pihak sekolah melakukan evaluasi proyek. Itulah anak-anakku sekalian tahapan-tahapan P5 kita yang akan dilakukan selama 1 semester. Apakah anakku sudah pernah membuat anyaman? Sudah. Anyaman apa itu? Membuat apa? Bahan yang digunakan dulu itu nak bahan apa? Daun? Oke. Baiklah anakku sekalian yang soleh dan soleha. Dalam membuat anyaman itu nak banyak bentuk yang bisa kita buat. Ada anyaman tikar, ada anyaman tempat buah, ada anyaman tempat padi, ada anyaman tempat ikan. Ya, biasanya itu kita lihat di penjual ikan. Ada anyaman tempat pensil. Jadi macam-macam anyaman itu banyak sekali macamnya. Baiklah anakku sekalian yang soleh dan soleha. Nah sekarang ibu guru mau bertanya, bahan alam yang ada di lingkungan sekitar kita yang dapat kita gunakan untuk membuat anyaman adalah bahan alam apa? Daun kelapa. Oke. Baiklah anakku sekalian yang soleh dan soleha, karena topik kita di dalam pembelajaran P5 di tahun ini kita akan membuat sebuah anyaman tempat buah yang bahannya itu yang ada di alam sekitar kita. Berarti nanti kita akan membuat tempat buah dari daun kelapa. Karena bahan alam yang ada di sekitar kita itu hanya ada daun kelapa. Itulah anak-anakku sekalian yang akan kita buat selama 1 semester. Perhatian? Oke. Anakku sekalian yang soleh dan soleha sudah tahu alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tempat buah? Tahu tidak? Apa saja? Daun kelapa. Apa lagi? Oke, karena anakku sekalian masih ada yang tidak tahu alat dan bahannya. Nah sekarang ibu guru akan tampilkan alat dan bahan yang bisa kita gunakan. Coba kita lihat di atas nak. Ini di atas adalah alat dan bahan yang kita bisa gunakan untuk membuat anyaman tempat buah. Coba kita perhatikan. Alat yang digunakan itu yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke. Kalau bahannya? Yang kedua? Apalagi yang ketiga? Itulah anak-anakku sekalian alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat. Apakah anak-anakku sekalian sudah tahu bagaimana caranya membuat tempat buah? Oke. Karena anak-anakku sekalian belum tahu bagaimana caranya membuat anyaman tempat buah, nah sekarang ibu guru akan putarkan video di mana video ini membahas tentang tata cara membuat tempat buah. Baiklah anakku sekalian yang soleh dan soleha, bagaimana dengan video pembuatan tempat buahnya? Apa tadi sudah dimengerti caranya? Sudah dimengerti bagaimana cara pembuatannya? Baiklah anakku sekalian yang soleh dan soleha, karena kita sudah menonton bersama cara membuat tempat buah, nah sekarang kita akan praktekkan. Ibu guru akan tuntun bagaimana caranya membuat tempat buah. Jadi tolong ikuti apa yang dibuat oleh ibu guru ya, diperhatikan baik-baik.
Nah, sekarang kita ambil 6 daun. Sudah. Yang di bawah itu bagian sisi yang bagus. Yang bagus ini di bawah. Oke, sudah. Sekarang kita akan masukkan di anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, bagaimana dengan tugas prakteknya? Sudah selesai? Apa ada kendala waktu melakukannya? Ada atau tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Oke, karena selesai kita praktek, sudah membuat tempat buah. Nah, sekarang kita akan mempersilahkan setiap kelompok maju ke depan memperlihatkan karyanya. Oke. Yang saya persilakan kelompok 1 dulu, silakan maju. Silakan diletakkan di sini. Oke, di sini. Oke, tolong kelompok yang lain perhatikan di atas hasil karyanya kelompok 1. Bagaimana dengan hasil karyanya kelompok 1? Sudah rapi atau belum? Itu tepuk tangan untuk kelompok 1. Selesai membahas tentang pembuatan anyaman. Nah, sekarang ibu guru akan membagikan soal formatif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anakku sekalian dalam pembelajaran tersebut. Sekarang ibu guru bagikan ya. Oke, sekarang ibu guru akan kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian? Apa soal yang dikasih sudah selesai dikerjakan? Sudah. Bagaimana dengan soal yang ibu guru kasih? Apa sudah selesai? Sudah. Oke, kalau begitu ibu guru akan kumpul ya. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, karena kita sudah selesai membahas bersama tentang pembuatan tata cara membuat tempat buah. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi tersebut sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini. Coba kita anak-anakku sekalian lihat bersama kesimpulan dari materi di atas. Coba kita baca sama-sama, apa kesimpulan dari pertemuan kita ini? Anyaman tempat buah adalah anyaman yang dapat difungsikan sebagai tempat buah. Oke, apa yang kedua?
kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru akan kasih tugas di rumah. Tugasnya di rumah itu adalah mempraktekkan membuat tempat buah. Tugas tak di rumahnya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Marilah kita